Mas Gibran ini Apakah tidak dirasa terlalu masih muda, Pak? dan Terlalu muda. masih Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Berarti Ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri dengar dari mana? Ya. setelah putusan MK dibahas bersama Iya Kim. dong. Kita tunggu di zona MK. MK disebut Mahkamah Keluarga, Kaisang ngeles Rocky Gerung Mahkamah Konstitusi, kayak ngeden gitu. Nah, semua orang kan udah tahu, beliau udah minta berkali-kali. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan, dan lain-lain. Berarti jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo gimana? Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya, Iya. umurnya tidak cukup. Wes, gitu. Wes jelas Kalau tahu. misalnya umurnya cukup, apakah akan menerima lalu? Kan tidak cukup. Mencermati hal tersebut, jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Dilansir dari wartakotalive.com Jakarta, jelang pensiun Presiden Jokowi sangat banyak kejutan yang terjadi. Terbaru publik sedang menyoroti Mahkamah Konstitusi MK yang akan memutus gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Sesuai jadwal, MK akan mengumumkan putusan yang sangat penting itu Senin 16 Oktober 2023. Jika dikabulkan, maka langsung Capres Prabowo Subianto meminang Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres akan mulus. Publik pun khawatir gugatan tersebut bakal disetujui Majelis Hakim MK karena Ketua MK Anwar Usman adalah adik ipar Presiden Jokowi. Maka muncul sindiran bahwa MK adalah Mahkamah Keluarga. Menyikapi sindiran tersebut, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengatakan kader PSI yang ikut mengajukan gugatan tersebut terjadi sebelum menjadi Ketua Umum PSI. Kan ada teman dari PSI yang salah satunya menggugat itu juga kan? Ya, beliau kan gugat sebelum saya masuk, ujar Kaisang di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 11 Oktober 2023. Karena itu, Kaisang menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan adanya gugatan mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Jadi gak ada perintah katanya. Sebelumnya, Menko Kemaritiman Rizal Ramli ikut berkomentar soal Mahkamah Keluarga yang tengah ramai diperbincangkan di sosial media. Isu ini muncul di tengah proses uji material soal ketentuan batas usia minimal Capres dan Cawapres pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Rizal Ramli dalam Twitter atau akun eks pribadinya @ramli_rizal mengatakan akan ada kejutan dari putusan MK. Hari ini akan ada sirkus Mahkamah Keluarga yang akan memutuskan boleh jadi Capres atau Cawapres, ujarnya seperti dikutip suara.com Rabu 11 Oktober 2023. Menurutnya, putusan MK nanti tidak mengubah aturan soal batas usia Capres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Namun dari bocoran yang didapat, Rizal Ramli ada pengecualian mereka yang sudah pernah merasakan menjadi bupati hingga gubernur boleh mencalonkan diri sebagai Capres atau Cawapres. MK tidak ubah batas umur asalkan pernah jadi bupati atau gubernur, katanya. Lebih lanjut, ekonomi ini menilai sangat disayangkan MK mengubah aturan demi memuluskan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Diketahui nama Gibran Center bakal dijadikan cawapres untuk Prabowo Subianto. Adapun diketahui Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman merupakan adik ipar dari Presiden Jokowi atau tak lain merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan gugatan usia Capres-Cawapres banyak dikatakan sejumlah pihak untuk memuluskan langkah Prabowo Subianto menggandeng Gibran. Diketahui jadwal pembacaan keputusan MK akan dilakukan pada Senin 16 Oktober 2023 mendatang. Sebelumnya, sesuai pasal 169 huruf Q Undang-Undang UU Nomor 7 Tahun 2017, batas minimal usia calon presiden atau calon wakil presiden yakni 40 tahun. Batas usia itu lalu digugat untuk diturunkan menjadi 35 tahun atau bahkan 25 tahun. Pengamat politik Rocky Gerung cukup keras memberikan tanggapan mengenai hal ini. Menurut Rocky Gerung, langkah MK yang tetap menyidangkan perkara terkategori open legal policy, kebijakan hukum terbuka itu melukai makna demokrasi saat ini. Pasalnya kewenangan pembuat undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI. Kita mewakili kemarahan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, ujarnya. Kita mengendaki ada semacam etis enggak kalau PSI, Partai Solidaritas Indonesia yang ketuanya Kaisang Pangarep adik kandung Gibran meminta MK yang ketuanya pamannya Anwar Usman supaya Gibran dijadikan calon wakil presiden dan setelah itu melapor ke Presiden Jokowi yang adalah kakak ipar ketua MK imbuhnya. Dari segi itu super dinasti. MK sekarang adalah Mahkamah Keluarga, tegas Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai hal ini sama saja memperburuk praktik konstitusi Indonesia.
Berkali-kali saya terangkan MK adalah mahkamah konstipasi atau sembelit, kayak ngeden begitu. Di bagian terburuk dari praktik konstitusi kita jelas Rocky Gerung. Dua konstitusi ini, Presiden dan MK berkomplot untuk membatalkan dasar-dasar berdemokrasi, tegas Rocky Gerung. Untuk itu, Rocky juga adalah salah seorang pendiri setara institut ini mengatakan harus ada kemarahan publik yang diucapkan dengan tegas bahwa rakyat menuntut keadilan konstitusional. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadlizon yang biasa keras justru setuju dengan wacana pemimpin dengan usia di bawah 30 tahun. Fadlizon menilai kalau semangat untuk menurunkan persyaratan batas usia itu bagus, sebab menurutnya menjadi seorang pemimpin itu bukan terbatas dari segi umur, melainkan pengalaman. Sebenarnya lepas dari situasi politik gitu ya, persoalan umur itu relatif di negara-negara maju. Di negara-negara maju demokrasinya, bahkan ada yang usia para pemimpinnya tuh di bawah 35 bahkan 30 tahunan ucapnya. Jadi sebenarnya spirit untuk menurunkan persyaratan itu saya kira bagus, di luar situasi dan kondisi. Sekarang itu seharusnya memang kita bisa memikirkan ulang karena bukan berapa usianya, tapi kematangan pengalamannya itu yang paling penting, kata Fadlizon. Prediksi Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, Denny Indrayana memprediksi MK akan mengabulkan gugatan soal batas usia Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Meskipun Denny yakin tidak semua hakim akan setuju untuk mengabulkan gugatan tersebut. Denny memprediksi 5 hakim akan setuju sedangkan sisanya menolak gugatan atau dissenting opinion. 5 setuju mengabulkan dan 4 menyampaikan pendapat berbeda alias memberikan dissenting opinion atau menolak permohonan, kata Denny Selasa 10 Oktober 2023. Namun kata Denny juga ada kemungkinan putusan antar hakim akan berimbang atau 4 hakim setuju dan sisanya menolak. Sehingga sambungnya penentu putusan ditentukan oleh Ketua MK Anwar Usman. Jika benar demikian, Denny yakin Anwar Usman akan tetap mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres tersebut. Denny mengatakan prediksinya ini tidak memerlukan dasar teori hukum konstitusi yang rumit. Saya hanya ingin membuktikan bahwa tidaklah sulit untuk menduga arah putusan MK. Dilihat dari kecenderungan pemikiran dan afiliasi politik para hakimnya. Dan tentu saja, dinamika politik yang mewarnai suatu permohonan yang syarat dan kental dengan political question semacam syarat untuk Capres dan Cawapres jelas Denny.